Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau ini ya curhat-curhat masalah Polandia terus ini ya. Soalnya ya ini sesuai pengalaman saya yang di sini ya. Jadinya gimana ya? Apa namanya? Banyak banyak orang yang ini apa namanya yang di Polandia itu ya kadang nggak sesuai dari Indonesia ya job-jobnya gitu, teman-teman yang baru berangkat gitu. Jadi setelah mereka dapat di agensi yang tempat mereka masuk bekerja gitu, nah terus nggak sesuai gitu, jadi mereka komplain gitu kan. Jadinya soalnya ini ya apa namanya agensi tempat dia bekerja yang pertama itu dia udah belum tahu, ini baru baru masuklah di agensi itu, belum tahu sepak terjangnya gitu. Terus mereka udah mau mau pindah agensi lagi gitu. Nah itu kan sebaiknya kita tanyakan dulu, adakah seniornya di sana, ada seniornya mungkin di sana kan, gimana sepak terjang agensi itu gitu. Soalnya di Polandia juga kan eh, agensi agensi itu banyak, jadinya banyak pun agensi itu nggak semuanya ini ya bagus itu. Jadinya banyak pun agensi di Polandia itu bobrok gitu. Belum tentu kita katain ini agensi saya ini aduh nggak bagus itu. Belum tentu tempat kalian pindah lagi itu agensi itu lebih bagus lagi gitu. Soalnya banyak kejadian itu malah kita pindah lagi ke agensi yang baru itu malah malah tambah parah gitu. Soalnya di Polandia tuh banyak loh agensi itu juga yang apa namanya yang eh, ya, berbagai masalah gitu. Anak-anak yang di Polandia itu banyak yang tidak dibayar, ada yang setengah bulan nggak dibayar, ada yang bisa sebulan nggak dibayar, ada yang cuman per jamnya itu 12 zloty. Banyak masalahnya, ada yang kadang pendapatannya itu setiap dicicil-cicil gitu gajinya gitu. Banyak masalah mereka gitu. Jadinya dan belum tentu kita langsung ngambil keputusan untuk pindah ke agensi baru itu, belum tentu agensi baru itu juga bagus gitu. Bukannya saya ini ya, soalnya kita nggak tahu sepak terjang agensi itu gitu loh. Banyak juga agensi itu juga yang bukan ini juga ya, maksudnya itu kayak kejadian teman saya itu dia pindah bukan bukan melalui agensi ya, dia pindah ke ini ya pribadi lah gitu, nggak pakai agensi, dia pribadi ke pribadi lah gitu. Jadinya dia itu ada job itu ke ini ya, ke job untuk kayak di sini kan ada yang sering kebab, restoran, hotel itu kan. Kalau hotel masih mending itu ada ini kayak ada agensinya lah ya. Kalau kayak itu kebab itu memang pribadi itu nggak ada punya agensi dia biasanya itu kan. Jadinya tuh dia pribadi, katanya setelah telepon sama agensi yang untuk yang di kebab itu, kejadian teman saya ini. Di kebab dia mau pindah ke kebab, tiba-tiba dia udah dijanjiin lah gitu mau dibuatin tersi gitu. Setelah kerja di sini saya buatin kamu tersi, saya buatin kamu work permit segala itu. Nyatanya itu setelah dia bekerja di sana udah pindah dari agensi yang ini ya, yang lama ya, ke agensi ke ini ke kebab itu. Ternyata dia nggak dibuatin gitu, work permitnya nggak dibuatin gitu. Terus tersinya nggak diproses. Nah terus sementara dia tuh pindah-pindah terus, jadi kan visa kita itu kan paling nggak itu 1 tahun. Itu 1 tahun itu kan belum kita nunggu di Indonesia. Nah sisanya tinggal berapa bulan di sini, paling-paling kan 8 bulan gitu kan. Nah setelah kita pindah itu kan kita nggak terasa bisa kita itu tinggal bentar mau habis gitu kan. Semakin lama kan makin habis gitu, pindah sana pindah sini pindah sana. Memang di Polandia itu memang gampang sekali pindah guys, gampang sekali pindah di Polandia. Cuman itu kita harus nyari agensi yang benar-benar bertanggung jawab, yang memang
benar-benar ngurusin kita gitu di sini gitu. Jangan sampai kita tuh nggak tahu sepak terjang agensi itu tiba-tiba kita cuma dijanjiin gitu, oh ya kamu kerja di sini gitu, saya akan buatin kamu TRC semuanya, work permit semuanya, atau tiba-tiba udah di sana kerja berapa bulan, 4 bulan 5 bulan, terus kita nggak diurusin gitu, TRC kita gitu. Eh, Dia lepas tangan gitu setelah kita tanyakan ya besok 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 aja gitu, tiba-tiba ya apa namanya pisah kita lama-lama kan habis dia ya kan gitu. Nah kalau habis pisah kita itu nggak ada yang mau ngurusin di Polandia itu, otomatis kayak itu ilegal bro, ilegal ilegal. Jadinya itu bahaya guys, bahaya. Kalau kita berkeliaran di Polandia ini pisah kita habis itu ada aja deh yang sekarang imigrasi udah keliling-keliling di Polandia itu untuk menanyakan work permit kita, dan itu visa kita masih berlaku atau enggak guys gitu masalahnya. Otomatis kita itu ilegal, makanya cari bener-bener itu agensi yang bertanggung jawab. Mungkin kayak agensi tempat saya juga ini masih mending ya bertanggung jawab lah di tempat saya ini. Istilahnya kan kalau kita udah disidik jari, udah apa namanya sudah sidik jari semuanya di sana itu otomatis kita tuh udah diurusin guys, sudah pokoknya udah diurusin guys pokoknya. Kalau kayak udah prosesnya kayak gitu, udah sidik jari prosesnya itu udah benar-benar kita diurusin sama agensi. Tapi kalau belum sama sekali berarti kita itu nggak diurusin. Kalau kalau agensinya bilang basak besok terus itu ya itu harus hati-hati guys, mending cepet aja pindah cari agensi yang baru guys, yang benar-benar bertanggung jawab gitu. Karena ya makanya jangan ngeluh terus, oh dikira ini agensi kita sebelum kita pindah itu kita cari tahu dulu agensi kita kayak apa dulu kan, mungkin ada di sana kan seniornya yang udah di sana gitu, kita bisa tanyakan prosesnya sampai mana gitu. Soalnya setelah visa kita habis itu jelas kita itu akan pembuatan KTP guys, KTP Polandia itu namanya yaitu TRC itu memang itu udah pengganti visa kita itu ya, yang kita bawa dari Indonesia itu udah itu pengganti visa itu kita itu ya, itu penggantinya itu TRC. Nah nanti setelah TRC itu ya bermacam-macam variasinya ya, ada yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun. Nah untuk versi saya sih 2 tahun gitu. Nah nanti itu bisa diperpanjang lagi TRC-nya nanti sebelum habis masa berlakunya TRC itu bisa diperpanjang lagi. Nah masalah kontraknya di Polandia itu ya bisa kadang itu yang ngatur itu agensi masalah kontrak itu. Nah dan bisa diperpanjang terus. Misalnya itu nanti dikasih kita work permit sama agensi kita. Ini kamu nih kerja nih work permitnya di sini, misalnya kamu di kayak tempat saya ini di Marmer ini ya, ini work permitmu misalnya dikasih gitu. Nanti kamu selama ini kontrak kerjamu selama 3 tahun di sini gitu. Nah kayak gitulah peraturan dari agensi itu, yang ngatur agensi itu. Nah jadi setelah kita pokoknya konsultasi terus sama agensi lah gitu. Soalnya kan yang ngatur kerja kita di sini agensi. Oi ribut. Sorry guys, ada teman saya tuh yang ngetel ini ya, dangdutan. Nah itu aja informasi dari saya, makanya jangan sampai visa kita itu habis Polandia itu dan terus kita berkeliaran itu kesana kemari gitu di Polandia itu, karena rugi sama kita. Belum ongkos kita kesini ke Polandia mahal-mahal, terus kita nggak dapat apa-apa gitu, tiba-tiba ada pemeriksaan dari imigrasi kita ketangkep apa gimana gitu. Coba pokoknya itu bila perlu kita tuh visa kita itu masih hidup terus kita pindah gitu. Kalau bisa cari agensi yang bertanggung jawab yang membuatan kita TRC guys gitu, biar kita itu bisa lama di Polandia. Soalnya kalau kita udah punya TRC ya kita aman lah di Polandia guys, soalnya itu identitas kita kayak di rumah kan KTP guys gitu. Makanya kalau kita mau buat apa-apa itu juga pasti nanti pakai itu, mau buat buku tabungan, mau beli kartu, mau beli apa-apa itu yang diminta nanti TRC-nya. Kadang paspor yang diminta bisa aja paspor, cuman kan harus ada visanya gitu, masih berlaku gitu. Nah terus
jangan yang saya bilang tadi juga, jangan nganggap ini apa namanya, agensi saya ini belum tahu agensi sepak terjang agensi kita mau pindah lagi, kita nggak terasa itu malah pindah itu kita menghabiskan waktu kita gitu, sementara nanti agensi nggak mengurusin gitu. Itu lalu dari saya itu yaitu harus hati-hati, jelilah melihat agensi yang benar-benar bertanggung jawab itu sama kita di sini gitu, biar kita itu bisa lama di Polandia gitu loh. Kalau masalah kontrak di Polandia itu semaunya kita sebenarnya, tapi yang penting kita itu udah punya inilah ya, yang saya bilang tadi itu udah punya KTP lah gitu, jadinya biar kita aman di negara orang gitu. Itu kalau kita nggak ada ini semuanya mati kan, gimana kita mau nyari kerja di sini. Memang kalau di Polandia gampang pindah gitu, cuman ya itu saya bilang tadi itu kan harus legal lah kita di luar negeri gitu biar aman gitu. Kalau saya tuh mau pindah itu males, mau pindah sana pindah sini males, sama aja soalnya, malah ribet, saya bawa barang banyak-banyak ke sana kemari kalau masih daerah Poland itu. Kalau saya kalau pindah mending sekali-kali keluar negara aja gitu kalau pindah itu. Kalau masih sekitaran di Poland di sini-sini aja ya mending saya tuh nggak pindah agensi. Kalau di saya sih nggak mau pindah agensi, mending minta kerjaan yang beda di agensi gitu kan. Banyak kerjaannya tuh di agensi tuh lowongannya tuh misalnya, tapi jangan pindah agensi gitu, tetap di agensi itu aja gitu. Kalau emang agensi kalian tuh bertanggung jawab, tetap kayak di saya nih bertanggung jawab agensinya, ya saya minta kerjaan di agensi saya aja, pindah gitu, pindah nyari kerjaan yang lain gitu, cari kerjaan yang baru gitu, yang beda lah gitu. Misal kayak saya kemarin di Tomat, pindah di sini di Granit gitu. Kalau kita bosan mungkin kerja di perkebunan gitu, tapi saya nggak mau untuk pindah agensi gitu, karena ya kadang belum tentu saya pindah agensi, belum tentu ya di sana juga bagus gitu, belum tentu. Itu kan cuma omong-omongan aja kadang itu, oh kan di sini bagus nih kerja ini, terus saya kenyataannya di sana tahu-taunya malah lebih bobrok lagi agensi yang di sana gitu. Itu yang saya takutkan kalau saya itu. Kalau saya makanya stay di agensi yang lama aja, nggak apa-apa, mending minta kerjaan yang lain aja lah gitu kalau di saya ya. Itu aja lah curhat-curhatan saya tentang ini ya agensi yang banyak yang bobrok juga di Polandia ya gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.